Oke, puji nama Tuhan. Shalom jemaat LTVC. Ada shalom baik di rumah maupun yang ada di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, beri kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Kita yakin dan percaya bahwa kasih kuasa Tuhan, urapan damai sejahtera Tuhan berlaku buat kita, berlaku buat anak-anak Tuhan yang hidup, percaya, bersandar, berpaut hanya kepada Yesus Kristus. Kita menyadari kita sudah menginjak di bulan kedua, bulan Februari. Kita mau nyatakan hari ini itu semua bukan karena kekuatan, kehebatan, bahkan keluar biasaan diri kita, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita undang Allah Roh Kudus di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus hadir dan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu.
bulan Januari kami boleh lewati. Semua bukan karena kekuatan, kemampuan, kehebatan kami Tuhan. Tapi itu semua karena kasih-Mu, karena Kairos-Mu. Hari ini, detik ini Tuhan, di minggu pertama, di bulan kedua, bulan Februari, kami mau nyatakan Kau yang terbaik, Kau yang termanis, Kau yang terhebat, Kau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari pegang tangan kami, mari berjalan dalam Kairos Kronos. Tuntun kami Tuhan Yesus, kami tidak kuat untuk melihat hari depan. Tapi kami yakin dan percaya, kami yakin dengan iman yang sungguh kepadamu. Ketika kami berjalan, meyakini, kami akan melihat legacy, terobosan, buah-buah akan kami nikmati. Bukan buah kegagalan, bukan buah kehancuran, tapi buah yang dari Kristus Yesus kami nikmati, kami kecapi, dan kami boleh berdampak. Iman
Besar anugerah-Mu.
semua bukan karena kekuatan, kemampuan. Kau yang memberkati pekerjaan kami, Kau yang memberkati usaha kami, Kau yang memberkati kesehatan, kekuatan. Kenapa kami balas semuanya Tuhan? Kami tidak punya apa-apa, cuman kami mau berkata Kau yang terbaik dalam hidup kami, Kau yang termanis dalam hidup kami. Banyak orang di luar sana boleh merebahkan kami, tapi kami mau berkata Kau is so good, Papa. God, You're so good. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hari ini, detik ini, dari LTVC akan tersebar sampai ke bangsa-bangsa bahwa Engkau luar biasa, Yesus. Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Kau bermada, mari nyatakan, Yesus baik, Lord. Ya Yesus baik. Nyatakan dari dalam hatimu, Yesus baik. Dia baik buat saya. Segala dinyatakan umat Tuhan saja. Baik, kami mau bersuka cita kalau kami boleh diberikan urapan yang baru, terobosan yang baru, legacy Tuhan terjadi. Dengan iman dan hati terbuka, kami mau berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berjalan bersama kami di dalam kehidupan. Menapaki bulan kedua ini, lanjut bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, sampai Tuhan menggenapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang sudah diberkati, sudah dilawat, dan sudah menerima berkat Tuhan, masing-masing kita nyatakan amin. Boleh lambaikan shalom buat jemaat. Terima kasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kita boleh tos kanan kiri kita. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kita menyatakan bumi ini akan lenyap, tapi kasih Tuhan akan tinggal tetap. Amin. Dia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang
bersaudara. Bolehkan ke kanan kiri kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi. Dalam Yesus ada sukacita. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Yang berkata kembali, Tuhan Yesus memberkati. Ini tugas santa kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-hambanya, mari kita minta Roh Kudus urapi hambanya, berikan kepekaan, singkapkan segala sesuatunya. Makasih Tuhan Yesus. Sama seperti pujian yang akan kami bawakan Tuhan, musim akan selalu berganti di dalam langkah kehidupan kami. Tetapi kasih Tuhan Yesus ya dan amin di dalam langkah kehidupan kami. Ketika kami berserah, bersandar, berpaut, berpengharapan penuh hanya kepada-Mu, Kau tidak pernah mengecewakan kami. Dunia boleh memberikan sejuta pengharapan, tapi Tuhan Yesus datang membawa kepastian. Dan hari ini, detik ini Tuhan, biarlah kebenaran firman ditabur, bertumbuh, berbuah, berakar di dalam langkah kehidupan kami. Mari umat Tuhan nyatakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu tolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Umat Tuhan sekalian nyatakan. Musim akan selalu nyatakan pujian ini sebagai ungkapan syukur. Yes, thank you Lord. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami yakin Kau menyertai Tuhan. Tuhan memberkati,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasia, kami datang kepadamu membawa jemaat Last Trumpet ini datang mendekat kepadamu. Buat setiap kami bisa mendengar Tuhan, bisa menyatukan hati kami, lekat di hatimu. Biar hati kami boleh kami bawa sepenuhnya mendekat kepadamu. Ajari setiap kami untuk mengerti dan membuka hati kami, supaya kami boleh menerima kebenaran yang daripadamu. Roh Kudus, mari Tuhan, jamah setiap kami. Kami tahu jamahan-Mu mengubahkan kami. Kami boleh jadi pribadi-pribadi yang dikuatkan, disegarkan, dan menjadi yang seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Last Trumpet katakan sama-sama, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, saya boleh menyapa jemaat ini walau kita masuk bulan kedua, masih segar. Saya boleh menyampaikan selamat tahun baru ya. Dan pesan-pesan yang saya terima itu yang akan saya sampaikan hari ini. Puji Tuhan, tahun 2024 ini bukan tahun yang mudah ya. Kita sudah melewati masa-masa yang sulit ketika kita ada dalam pandemi ya. Tapi ketika pandemi sudah selesai, kita masuk bukan tahun yang mudah ya. Tapi kita perlu waspada, karena ke depan ini banyak jebakan ya. Karena itu saya ketika firman datang, saya coba tulis, saya rangkum, karena undangan itu datang ke tempat ini sudah dari tahun 2023 ya. Lama sekali, tapi saya aminkan karena cukup waktu untuk saya bertanya kepada Tuhan, cukup waktu untuk bicara dengan Tuhan ya. Saya percaya semua di tempat ini bisa berbicara dengan Tuhan. Amin. Amin ya. Ya, karena itu mari kita masuk slide. Ya. Next. Saya belum pernah kenalkan, nama saya Herianto Lim, Pastor Herianto Lim dari JKI Y, Jemaat Y ya. Jadi ketika saya menyapa di sini bukan lagi umat, tapi saya menyapa jemaat ya. Ini adalah satu kesatuan ya. Jemaat itu seperti kesatuan dalam TNI ya. Kesatuan dalam TNI itu punya seragamnya berbeda. Ada yang dorengnya ada coklat ya, ada hitam. Dasarnya memang semua hijau, tapi ada dorengnya berbeda. Jadi kalau kita pakai doreng yang bukan satu kesatuan, itu pasukan lain tahu, oh ini bukan kesatuan, ini rekaan grafis yang mirip-mirip TNI, begitu ya. Jemaat sini juga punya kesatuan ya, yaitu Last Trumpet ya, itu dipegang terus ya. Jadi kalau menyapa, kita harus menyapa jemaat ya. Amin ya. Yang pertama saya dapatkan adalah dari Matius 10 ayat 26. Firman-Nya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Wow, ketika saya dapat firman ini, saya tahu ini bukan perkara mudah. Lihat gambarnya ya. Kita bukan serigala, kita bukan pemburu, tapi domba itu adalah mangsa ya, yang biasa dimangsa.
gambarnya sangat lembut, kulitnya lembut, dagingnya lembut, dan diutus Tuhan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wow, saya cukup lama berpikir, ini bagaimana? Ceritanya bagaimana ini? Ya. Karena ini bukan perkara mudah. Ketika saya berpikir, Tuhan, ini caranya seperti apa? Kalau kita domba datang ke serigala, ke tengah-tengah serigala, itu berarti serigalanya bukan hanya satu ya, tapi itu kawanan serigala, bukan jadi sate. Ya, mudah sekali kita jadi sate. Ya itu, poinnya ada di situ. Justru ketika kita berinteraksi dengan firman itu, jangan dibaca sekelebatan, ya. Tapi renungkan, gumulkan, kayak apa Tuhan? Mari Tuhan ajari aku. Karena aku tahu ke depan ini, aku tidak mau seperti tahun-tahun lalu. Tahun lalu engkau sudah menyertai, engkau sudah memimpin. Tapi tahun ini adalah tahun yang baru. Aku tidak mau lagi seperti yang lalu-lalu. Karena Tuhan punya rencana. Waktu Tuhan selalu baru. Amin. Nah, karena itu next, saya tercetus. Ini mirip Daniel. Daniel dimasukkan ke kandang singa, ke gua singa. Kita lihat gambarnya nih, sangat mengerikan bukan? Tapi untungnya cuma 1 malam, ya. Nah seperti itu, ikut Tuhan itu untungnya nggak lama-lama. Kalau ada kengerian, kita diizinkan loh masuk kengerian, ya. Bukannya Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan izinkan kita masuk kengerian. Tapi untungnya ya nggak lama-lama. Seperti Daniel itu berapa lama? Ya semalam. Dan di waktu semalam itu apa yang terjadi? Daniel disertai malaikat Tuhan. Malaikat Tuhanlah yang membungkam semua mulut singa. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita tahu tahun 2024, kira-kira seperti ini. Tuhan bungkam mulut singa-singa. Tuhan bungkam mulut serigala-serigala di depan kita. Ya. Kita tahu ada pepatah Romawi kuno yang demikian, Homo homini lupus. Manusia yang satu bisa menjadi manusia serigala untuk manusia lainnya. Ini juga cerita mengenai serigala, ya. Karena itu kalau kita lihat ke depan apa yang kita ada, bulan ini kita masuk pemilu yang pertama, ya. Putaran pertama, jaga mulut kita. Jangan mulut kita jadi harimau buat kita. Jaga, hati-hati, ya. Kita tahu sudah pengalaman yang lalu-lalu, sudah pengalaman, jadi kita jaga, ya. Jangan jadi serigala untuk kita. Jari-jarimu jaga, waspada, ya. Jangan karena jarimu kita masuk dalam masalah. Oke? Ya, next. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, teringat saya firman ini, Keluaran 33 ayat 15. Ya, ini kita boleh baca sama-sama, ya. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Ini penting sekali, ya. Ketika kita ada waktu, pakai waktu di pagi hari untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk bincang-bincang dengan Tuhan Roh Kudus, ya.
bincang-bincang, ngobrol. Seperti Musa ini, wah, ini firman yang terus mengingatkan saya bagaimana kita ini berdialog dengan Tuhan. Ke depan Tuhan bagaimana? Ajari aku, bimbing aku. Karena apa? Karena kalau bukan Tuhan yang membimbing kita dibimbing siapa? Pertanyaannya begitu. Yang lalu-lalu ya kita tahu. Tapi kalau kita pakai resep yang lalu untuk hari ini, bisa salah. Mungkin bukan Tuhan yang mau, ya. Saya pernah punya pengalaman yang cukup intens dengan Tuhan. Ketika itu saya masih muda, ya, sekarang masih kelihatan muda ya, tapi sebetulnya sudah tidak muda lagi, ya. Sudah berumur, ya, berumur. Ibarat kalau mobil itu sudah masuk tahun ke-6. Nah, tahun ke-6 tuh spare partnya banyak harus diganti, ya, gitu. Ya, kalau kita menjelang masuk ke usia yang ke-60 juga banyak spare partnya, ya. Pengalaman intens dengan Tuhan itu ketika saya muda, saya bertanya kepada Tuhan, masih bergairah, berapi-api melayani Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, utus saya. Itu pertanyaannya. Lagunya yang terkenal tuh saya putar setiap hari itu dari Ron Kenoly. Utus aku Tuhan, kirim aku Tuhan. Dan ketika saya berdoa di tengah-tengah jemaat seperti ini, saya bisa lihat peta. Wow, seperti yang menyala gitu, peta yang menyala. Tapi nggak tahu itu apa. Saya benar-benar terperangah, ya. Dan terus bertanya, apa ini Tuhan? Kemana saya diutus? Pertama-tama saya pikir, ini Amerika sepertinya, ya. Amerika karena bentuknya gemuk begitu, ya. Wow, bukan, ternyata bukan. Tuhan tidak memberi konfirmasi. Cina juga mirip loh dengan Amerika bentuknya, ya, kalau di. Wow, mirip Cina kali Tuhan. Bukan juga. Ternyata itu adalah Pulau Kalimantan. Tapi tetap satu pertanyaan, Pulau Kalimantan itu begitu besar. Tuhan mau utus saya kemana? Setelah bertanya kepada Tuhan, akhirnya hanya ada 2. Dari sekian banyak kemungkinan, adanya 2, Pontianak atau Banjarmasin. Saya bertanya lagi kepada Tuhan. Jawabannya bukan Banjarmasin, tapi Banjar. Apa Banjar? Kalau bukan Banjarmasin, Banjar itu apa? Ketika saya terus jalani bersama dengan rekan-rekan pelayanan, akhirnya ternyata saya tahu itu Banjarbaru. Banjarbaru itu adalah ibu kota pemerintahan Kalimantan Selatan. Walaupun resminya disebut Banjarmasin, tapi lokasinya itu namanya Banjarbaru. Ya. Wah, ketika saya sampai di sana, saya juga nggak ngerti. Saya pikir kalau diutus Tuhan, mestinya dapat apa ya? Apa ada yang magnificent gitu ya? Begitu ya? Itu pekerja Kristus itu memang begitu. Prajurit-prajuritnya tuh pingin, wow, ini pertempuran besar sepertinya begitu ya. Tapi enggak ternyata. Saya datang ke sana, wah, kok enggak ada. Ternyata itu adalah KKR hamba-hamba Tuhan se-Kalimantan. Tentu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah datang. Hampir 700 orang. Yang saya pikirkan semuanya runtuh, ya, nggak ada. Tapi betul-betul yang ilahi, yang Tuhan berikan. Ya. Kenapa? Di sanalah pertama kali saya berinteraksi dengan hamba Tuhan dari JKI. Itu pertama kali. Ketika itu saya masih di gereja
sinode lain. Ya. Tapi pertama kali saya berinteraksi dengan hamba Tuhan DKI di situ. Dia yang jadi pembicaranya, dia yang memimpin acaranya KKR, luar biasa. Bukan laki-laki, perempuan, tinggi besar, lebih tinggi dari saya. Wow, ya akhirnya dia jadi kakak pembimbing buat saya, luar biasa. Ya. Dan ketika pengurapan Tuhan itu, ratusan hamba Tuhan itu jatuh bergelimpangan, tidak bisa terima tangan pelan-pelan begitu, nggak bisa. Sudah seperti apa ya? Wow, tumpuk demi tumpuk. Kalau ditumpuk itu mungkin berapa ya? Mungkin 10 kali ruangan ini itu bergelimpangan hamba Tuhan. Semua dilawat Tuhan dengan hebat. Saya lihat kalau Tuhan mengutus kita, itu tangan Tuhan menyertai kita. Seperti Musa ketika diutus Tuhan, dia minta, bimbing kami, jangan kami berangkat sendiri. Itu penting sekali. Masuk tahun 2024, minta itu sama Tuhan. Sungguh-sungguh ambil waktu. Mungkin hanya setengah jam, tapi setengah jam itu berarti sangat banyak untuk kehidupan kita selama 1 tahun ke depan ini. Amin. Amin. Khususnya ketika kita ini menghadapi serigala-serigala di depan. Next. Jawab Tuhan ketika kita berinteraksi itu selalu ada. Masalahnya, apakah kita itu siap mendengar? Ya, itu masalah. Jadi kalau tanya, jangan kemudian diam. Itu salah. Ya, salah sekali. Diam sebentar boleh, tapi terus menggali Alkitab kita. Galilah Alkitab kita. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ya. Kalau saya lihat Alkitab saya ini udah bentuknya udah berubah. Ya. Ini Alkitab yang keberapa saya nggak tahu lagi. Tapi pakailah itu. Ya. Digital baik. Alkitab digital saya nggak anti, tapi kedekatan dengan Tuhan itu beda. Ya, saya katakan sekali lagi, tidak ada Alkitab yang lebih baik buat saya selain terjemahan baru. Ini, ya, Alkitab seperti ini, tidak ada. Kenapa? Ini adalah interaksi saya dengan Tuhan. Kurang lebih kalau saya mau cari sesuatu, saya tahu letaknya. Karena punya perjalanan bersama Tuhan. Alkitab digital punya banyak sih. Versi A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Satu terjemahan itu terlalu sedikit untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Ya, tadi kita udah nyanyi ya. Luar biasa kebesaran Tuhan, benar ya? Tidak cukup satu bahasa untuk bisa menyatakan kebesaran Tuhan, maksud Tuhan, tidak cukup. Apalagi satu terjemahan, ya, tidak cukup. Saya senang baca The Message, saya senang baca New Living Translation. Saya senang baca. Kenapa? Kata-kata yang ada di situ tuh bisa menyentak saya. Wah, kok bisa ya? Seperti pukulan. Saya bangun pagi itu masih ngantuk-ngantuk, kadang-kadang masih baca ya. Tapi bisa tersentak. Saya bisa gemetar. Kadang-kadang bisa nangis. Ya. Kenapa? Karena ada interaksi dengan Tuhan. Pakai waktu-waktu seperti itu. Tuhan bukan sekedar
ban serep dalam hidup kita. Bukan. Tapi dia adalah kemudi. Kemana kita mau jalan hari ini? Tanya Tuhan. Pimpin Tuhan. Saya selalu di awal perjalanan saya dengan Tuhan, saya tanya sama Tuhan. Saya nyetir mobil. Waktu itu Jakarta belum ada Google Map, ya, belum ada seperti itu. Di mana-mana macet, di mana-mana banjir. Tuhan tolong aku supaya tidak terjebak. Ya. Seperti itu, ke kiri, ke kanan, itu ajaib. Itu jadi pelajaran untuk kita terus berinteraksi. Ya. Dengan siapa? Nih, jawab Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tapi itu zaman Tuhan Yesus mengucapkannya kepada kita. Buat kita sekarang, terjemahannya mengatakan Tuhan Yesus sudah meminta kepada Bapa dan Ia sudah memberikan kepada saya. Sudah loh, karena ini waktunya sudah masa yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Hari ini itu sudah terjadi. Seorang penolong yang lain. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa mesti seorang? Karena itu satu pribadi, ya, pribadi yang akan menolong, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, yaitulah Roh Kudus. Interaksi ini kita pakai, jangan dilewatkan begitu saja. Ya. Kenapa? Ini sudah ada bersama kita. Jangan didiamkan. Ajaklah bicara. Harimu pasti berubah. Harimu jadi beda sekali. Karena engkau tidak lagi manusia biasa, tapi manusia ilahi, manusia yang disertai Roh Kudus. Amin. Amin. Saya percaya firman ini menjawab banyak hal dalam hidup kita. Amin. Ya. Interaksi ini belum selesai. Ya, ketika saya bertanya, Tuhan menjawab. Lalu saya tanya, lalu apa sudah ada orang lain yang juga ngalamin? Banyak ya, banyak ya, tentu aja. Pertanyaannya, lalu bagaimana? Next, mari kita lanjut. Muncul di hati saya, Paulus ngomong apa? Ya, Paulus ngomong apa? Kalau masih belum banyak yang sini yang tahu ya. Ketika perjanjian baru itu belum ada. Anggap aja ini Alkitab berakhir di Maliaki. Ya, ketika Alkitab berakhir di Maliaki, sejarah baru sampai di Maliaki, lalu ada Tuhan Yesus datang. Apakah tiba-tiba ada Matius? Apakah tiba-tiba ada Markus? Lukas, Yohanes, nggak ada. Itu belum ada ya. Sampai tahun 50 Masehi. Sampai tahun 50 Masehi, perjanjian baru itu tidak ada yang menulis. Kosong. Baru kemudian ada orang namanya Paulus. Dia seorang scholar, seorang pembelajar. Dia sudah dilatih sebagai ahli Taurat, seorang Farisi, bekas seorang Farisi yang bertobat, dijamah Tuhan sendiri, bangkit dari kebutaan. Orang kalau pernah ngalamin satu masa ya, kebutaan, itu hidupnya berubah. Kenapa? Karena dari yang kita bisa lihat warna-warni yang begitu indah, ada merah, hijau, biru,
dan lain sebagainya. Tiba-tiba jadi hitam, semua hitam. Kemudian dibangkitkan Tuhan, dicelikkan matanya sampai bisa melihat lagi. Dia sangat menghargai, ya, sangat menghargai apa yang dilihat matanya. Dan dia berikan legacy. Tadi juga didoakan, ya, sekali lagi saya tangkap ada kata legacy ketika kita berdoa. Legacy itu apa? Legacy itu udah warisan. Dan ini loh warisannya. Ini dia katakan apa? Mengenai Roh Kudus. Peliharalah harta yang indah. Wow. Ini terjemahan saya periksa ya, hanya terjemahan baru yang menulis seperti ini. Ini harta yang indah. Terjemahan lain Inggris nggak ada tuh yang nulis seperti ini. Harta. Roh Kudus itu bukan sekedar pribadi. Ya, di sini ada pribadi A, pribadi B, kita kenal gitu ya. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus, dia adalah harta yang indah. Ini buat saya luar biasa. Harta, ya. Harta itu nyata, sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang imajiner yang hanya ada di dalam pikiran kita. Bukan. Kalau saja kita bisa punya ATM, kartu ATM, itu seperti ATM. Kita masukkan, pakai kode yang tepat, uang keluar. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini adalah ATM-nya Tuhan. Saya percaya ini modal besar diberikan oleh Tuhan. Pakai. Jangan disimpan di lemarimu. Pakailah. Ini bukan kredit card yang nanti kamu harus bayar. Bukan. Ini debit card. Amin. Amin. Pakailah. Saya percaya Roh Kudus tahun 2024 ini jadi nyata, jadi harta yang indah. Next. Yang berikutnya, Roh Kudus itu kita perlakukan seperti apa? Itu ya. Tarik hikmatnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tarik dulu hikmat dan takut akan Tuhan. Kenapa? Ketika kita memperlakukan Roh Kudus dengan rasa takut akan Tuhan, itu akan mengubah hidup. Yang tadinya hidupnya sembarangan berubah karena ada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah rem. Kalau mobil itu harus ada rem. Kalau tidak ada rem, apa yang akan terjadi? Kita akan nabrak. Dan yang kedua, hikmat. Itu adalah Google Map buat kita. Kita akan dipandu masuk ke jalan-jalan yang kita mungkin tidak tahu. Saya pernah dipandu oleh seperti itu ya, GPS. Ketika itu saya harus kembali dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Teman-teman saya yang lewat jalur Pantura itu sudah 6 jam tidak berjalan, tidak bergerak. Semua macet di sekitar namanya apa itu ya,
kota kecil, ya, menjelang jalan tol, belum sampai Semarang waktu itu, jalan tol masih sampai di Tegal. Di Tegal semua berhenti karena itu waktu itu ribuan mobil antri mau masuk ke jalan tol, dan saya masih baru jalan dari Jawa Tengah. Apa yang terjadi? Saya pakai GPS, saya ambil jalan lain, jalan tengah, bukan jalan utara, bukan jalur selatan. Selatannya katanya banjir, hujan deras, jadi saya ambil jalan tengah. Apa yang terjadi? Saya tidak kena macet, tapi yang buat deg-degan itu ternyata saya diajak naik ke puncak Gunung Selamet dengan GPS. Saya naik ke puncak Gunung Selamet, di puncaknya itu jam 12.00. Itu kalau ada yang menghadang itu nggak tahu jadi apa saya, ya. Itu seperti ini pengalaman serigala itu seperti itu. Kita bisa lewat hanya dengan hikmat Tuhan. Kita perlu GPS, ya, online kita ke surga. Siapa itu? Roh Kudus, Roh kebenaran. Bawa kita masuk jalan-jalan yang mungkin kita tidak pernah alami sebelum. Amin. Tapi yang jelas harus ada takut akan Tuhan. GPS menunjukkan ke sini, tapi kita tidak ikutin. Bisa nggak? Bisa. Itulah kira-kira tidak takut akan Tuhan, ya. Tapi kalau takut akan Tuhan, kita akan ikuti, walaupun kadang-kadang sulit buat kita. Karena itu settingnya harus dibetulin dulu, ya. Setting di GPS kita tuh harus dibetulin. Jangan lewat jalan-jalan yang sulit, tikungan-tikungan tajam. Itu tik dulu, ya. Tik dulu, seperti kita ngomong, Tuhan, saya jangan dilewatkan jalan-jalan yang sulit. Itu buat orang-orang muda aja, Tuhan. Kira-kira seperti itu. Maka kita dihindarkan dari jalan-jalan yang sulit. Tapi kalau kita terus pakai itu, ya kita akan di jalan sulit pun oke kok, gitu ya. Begitu ya. Amin ya. Seperti itu. Doanya juga kita harus ngomong terang-terangan sama Tuhan. Kalau kita ngomong, Tuhan dengar kok. Tuhan itu pribadi, bukan pribadi yang apa ya, asal begitu, enggak. Tuhan itu pribadi yang halus, bisa ngomong dengan kita, dan itu jelas, ya, jelas banget. Jelas juga ketika saya mendoakan firman demi firman, saya pikir kuat sekali, kuat sekali. Ya, next. Seperti apa yang berikutnya? Di sini dikatakan ternyata ketika Tuhan mengutus, itu Tuhan sudah memberikan modal buat kita. Tadi kita sudah memberikan modal harta yang indah, yang kita harus lakukan seperti kartu ATM. Ya. PIN-nya harus betul. Ya, amin ya. PIN-nya harus betul, ATM-nya juga harus betul, ya. ATM bank ini dipakai ke bank ini. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak semua tuh bisa, ya. Kadang-kadang saya pakai juga di luar negeri pun pakai, oh bisa. Kalau pakai kodenya sama, ya. Setelah kode sama, Tuhan kasih ternyata ada modal yang berikutnya. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba itu biasanya hanya ikut kawanannya, ya, di depannya ke sini, belakangnya ikut ke sini. Karena itu di beberapa negara seperti Australia, New Zealand, mereka menggembalakan itu pakai anjing gembala. Ya, anjingnya itu pintar, dan anjing itu bisa menggiring domba-domba itu.
Tapi di sini dombanya harus punya GPS, yaitu kita sendiri, ya. Dombanya adalah kita. Jadi jangan berpikir seperti domba-domba yang harus dipandu oleh anjing gembala, tapi pakai GPS kita. Dan GPS-nya mengatakan hendaklah kamu cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular itu bagaimana? Apakah ular tiba-tiba datang kepada serigala, "Hai, aku datang," gitu? Enggak. Ular tidak pernah seperti itu. Serigala akan dimangsa oleh ular. Ular yang cerdik akan memangsa serigala. Dan memangsanya bukan ketika dia rame-rame. Dia akan datang di bawah permukaan tanah. Serigala nggak tahu. Atau seperti merpati. Next, saya akan bahas dulu ya. Cerdik. Cerdik itu menurut Amsal 14 ayat 8 adalah mengerti jalannya sendiri. Ular yang cerdik itu adalah ular yang mengerti jalannya. Dia tahu tujuannya. Dia tahu serigalanya. Dia tahu medannya. Ya. Itulah hikmat orang cerdik. Mengerti jalan. Tapi beda, orang bebal akan ditipu oleh kebodohan. Jadi periksa kembali jalan. 2024 bulan Februari kita menjelang Xinjiang. Periksa jalan-jalan. Ya. Tahun ini masuk kalender Chinese New Year beda. Periksa siapa yang kita hadapi. Tahun seperti apa yang kita akan alami. Pakai waktu merenung bersama Tuhan. Musimnya apa? Musim kali ini mungkin berbeda. Ya. Mungkin berbeda. Siapa yang akan kita pilih masing-masing? Jangan ikut kawanan, ya, jangan ikut kawanan. Kalau ada anjing gembala yang menggonggong-gonggong, menggiring kita ke satu tempat, pakai GPS. Dengarkan apa kata Tuhan, apa kata Tuhan. Lakukan yang kamu dengar. Amin. Itulah cerdik, ya, seperti ular. Next, tulus. Ini tulus seperti merpati. Dia akan datang juga ketika serigala tidak siap, ya, baru dia datang, ya. Itulah. Tapi yang jelas Roh Kudus itu beda dengan roh yang lain. Roh yang lain itu tidak kudus. Nah, kudus itu artinya bersih. Kudus itu tidak mencelakakan orang lain. Kudus itu taat kepada majikan. Kudus itu tidak punya agenda sendiri. Kudus itu tidak ingin membalas. Nah ini, ya. Ini tuh termasuk sulit. Kita tuh suka membalas. Kalau begini, saya mau balas begitu. Kalau begini, saya mau balas lagi. Tapi kalau kita katakan tidak ingin membalas, itu kita lepas di hati kita, ya, lepas. Dan yang penting kita tuh bertanggung jawabnya hanya pada Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, arti M itu hanya
tertentu, bank tertentu, issuernya tertentu. Pakailah dengan tepat, pakailah pinnya dengan tepat, dan pakailah harta itu dengan tepat juga. Jangan dipakai sembarangan. Amin. Jadi tadi sudah kita dapatkan ada hikmat, takut akan Tuhan, cerdik, tulus. Berikutnya, next, sabar. Sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar itu adalah keyword yang berikutnya. Ya. Hanya orang yang rendah hati bisa sabar. Orang yang tinggi hati tidak bisa sabar. Hanya orang yang menguasai diri yang bisa sabar. Orang yang bimbang, ragu tidak bisa sabar. Karena itu kita jangan cepat-cepat berbicara. Jangan cepat-cepat menilai. Pelan-pelan aja. Tunggu tanggal mainnya. Masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu. Selama kita tidak dipepet, harus datang ke notaris tanda tangan. Itu sudah terpaksa tuh. Kalau sudah janjian sama notaris, perkara ini A, B, gitu, kita harus udah di depan notaris tuh jawabannya ya, sekali ya, ya ya, sekali tidak, ya tidak. Ya, kita masih bisa membatalkan. Saya tidak jadi jual rumah saya di depan notaris, padahal sudah ada omongan-omongan sebelumnya. Tapi Tuhan ngomong tidak, ya tidak. Seperti itu. Ya. Itu bisa. Saatnya pas. Ya, ya, tidak, tidak. Ketepatan. Ya, ketepatan. Ini adalah bagian dari sabar. Orang yang buru-buru, yang bimbang, biasanya lewat. Tapi kita menuju tahun 2024, sekali lagi diajar untuk sabar. Next. Ini yang berikutnya adalah rise up. Dikatakan bangkit dan lebih kuat. Ya. Tembok batu bata yang jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon aras. Artinya kalau ada masalah, jangan terus terpaku di sana. Bangkit. Jadikan dirimu lebih kuat lagi, lebih sehat lagi. Ya. Belum lama ini saya juga ngalamin, ternyata saya didiagnosis ada seperti tumor di tiroid saya. Satu masa yang mendebarkan. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya juga dengar tidak apa-apa. Ternyata memang itu belum jadi tumor, itu nodul, kista, ya, bahasa umumnya sebenarnya kista, dan itu jinak, puji Tuhan. Jadi saya tidak perlu operasi dan waktunya untuk PHS, pola hidup sehat. Iya, jangan dipikir ya bahwa operasi itu menyelesaikan masalah. Khususnya untuk tiroid, jangan dipikir itu menyelesaikan. Justru operasi itu mengubah balance. Ya. Tiroid kita akan berubah.
kalau bisa diredam secara natural. Hidup kita harus lebih sehat. Kemarin saya sempat menunggu istri saya jalan-jalan ke warung. Saya lihat, apa sih di warung ini, ada apa aja gitu. Ya ampun, satu warung itu kalau saya periksa, tidak ada yang sehat. Adanya rokok, adanya minuman yang manis-manis, ya, kerupuk, snack, itu semua tidak baik untuk enzim kita, mikrobiome kita, tidak baik. Semua akan merubah hormonal kita. Warung ya, cuma ada satu yang bisa dibeli, Aqua. Ya, hanya ada satu warung ya, betul ya. Ya kalau mungkin di Indomaret mungkin ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih sehat. Seperti bukan kadang jual buah-buahan ya, itu bisa dipakai. Tapi yang lainnya saya tidak menganjurkan. Itu serigala buat Anda. Ya mungkin yang di bawah 50 gitu masih oke lah. Waktu itu saya juga tidak tahu apa-apa ya, tidak ada gejala apa. Tapi kalau sudah lewat itu, wow, serigalanya kesehatan ya, itu dan itu mahal. Satu periksa satu item itu sudah jut gitu ya bunyinya ya. Hati-hati ya. Saya percaya kita akan bangkit lebih kuat lagi. Pohon ara itu pohon buah-buahan ya, pohon buah-buahan digantikan dengan pohon aras. Wow. Ini mungkin nggak banyak yang tahu ya. Kalau di sini pohon aras itu kira-kira seperti pohon jati, pohon yang sangat kuat, sangat solid ya. Makanya kalau kita jemaat dikumpulkan sinode dikumpulkan jadi aras. Kekristenan di Indonesia seperti itu. Ada aras apa? Kalau datang ke Departemen Agama Bimas Kristen akan tanyakan arasnya apa? Bukan sinode, aras ya. Arasnya itu Army of God, itu ada juga ya. Itu yang kalau kemana-mana pakai seragam seperti angkatan laut gitu. Pakai jas, pakai topi, seperti itu ya. Kita arasnya PGI. JKI itu di bawah PGI. Kalau orang PGI yang mana? JKI itu yang di Nias, ngomong begitu. Sidang di Nias. Kita sudah diangkat jadi anggota ketika sidang PGI di Nias ya. Amin ya. Saya summary-kan, saya akan rangkum. Next. Kunci memasuki 2024, pastikan kita itu bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Pastikan yang pertama-tama di dalam, sepakat dengan Tuhan. Jangan buru-buru ngomong, saya tidak mau, saya mau jalan sendiri. Wow, jangan. Amin. Pastikan bersama dengan Tuhan. Pastikan firman-Nya kita ada di dalam ini. Amin. Alkitab ada di dalam kita, kita ada di dalam Alkitab. Pastikan. Amin. Next. Berikutnya, strategi apa aja yang kita bisa pakai? Satu tadi, bersama Roh Kudus. Dua, Roh Kudus itu adalah harta yang indah. Dia adalah hikmat dan takut akan Tuhan. Dia adalah GPS dan sekaligus dia adalah rem buat kita
supaya kita tidak salah jalan. Kita pakai lagi strateginya cerdik. Tadi sudah kita bahas. Cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Berikutnya sabar. Terus terang ini sangat sulit. Sabar ini bukan makanan seperti snack. Bukan. Ini adalah makanan yang sulit. Seperti sayur-sayuran. Saya katakan, kalau kita makan sayur-sayuran, itu bukan sedikit sayur di ujung piring kita. Bukan. Kesabaran itu harus kita makan full course. Artinya apa? Seperti salad, satu piring penuh. Salad full course. Itulah kita harus makan, kesabaran. Yang berikutnya, bangkit lebih kuat. Amin. Amin. Saya percaya kita akan masuk tahun 2024 ini dengan kuat. God bless you. Amin. Mari sambil kita merenungkan firman Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi lagu yang terakhir tadi. Jemaat Lastram terpilih dalam tangan. Mari Bapak, mari Bapak. Biar selalu ada siupan sopan dari tempat. Biar ada terus pemberitaan firman, kebenaran demi kebenaran, diungkapkan, dinyatakan dan diberitakan sampai ke ujung. Biar kami
bahkan berpaut pada Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi domba yang cerdik dan tulus memasuki perjalanan 2024 ini. Ada banyak tips yang sudah disampaikan, tapi yang terpenting adalah Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Heri yang telah menyampaikan pesan Tuhan, karena terlalu lama di booking dulu ya, sehingga dipersiapkan dengan baik dan panjang. Jadi ada baiknya Pak. Ternyata kalau mendadak itu mungkin jadi cepat, lama jadi panjang, dan sangat memberkati kita semua. Jadi kita dipersiapkan untuk memasuki 2024 ini dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak maju kalau tidak Tuhan yang suruh. Kita harus pastikan Tuhan ada di depan kita. Baik kita melakukan perjamuan kudus, kita bangkit bersama-sama. Sahabat LTVC dimanapun berada, mungkin sudah mendapatkan roti dan anggur. Kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, tubuh Yesus yang dihancurkan di atas kayu salib dengan bilur-bilurnya, maka kita menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat TVC, darah Yesus dicurahkan untuk membayar semua dosa-dosa kita, sehingga lunas. Darah Yesus yang menyucikan kita semua, sehingga kita layak ketemu Tuhan. Kita layak menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tak mau berjalan
Mari para jemaat kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam perjamuan kudus, kami dibenarkan oleh darah-Mu. Kami percaya Tuhan dengar dan jawab doa kami. Tuhan, menjalankan tahun 2024 kami butuh pimpinan-Mu, hikmat-Mu, dan pertolongan Roh Kudus. Mengubahkan kami menjadi manusia ilahi. Kami mau hidup dalam takut akan Tuhan, cerdik, tulus, sabar, rendah hati, dan bangkit lebih kuat selaras dengan kebenaran dari Tuhan. Tuhan, menjelang pemilu 2024 serentak kami berdoa, Indonesia penuh shalom dan tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan, dan tidak ada pemakzulan. Pemilu berlangsung aman, adil, dan tidak ada kecurangan. Masyarakat Indonesia, khususnya para pemilih pemula yang dinominasi generasi Z, menggunakan hak suaranya. Terpilih presiden, wakil rakyat pusat dan daerah yang Tuhan pilih. Semua pihak menerima hasil pemilu dengan baik, tidak ada tuntutan apapun. Tuhan, kami berdoa untuk pengumuman jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, sehingga semua pemerintahan di dunia adalah kepunyaan-Mu, karena Engkaulah Raja di atas raja. Dan demikian juga semua kekayaan yang dimiliki oleh negara maupun warga negaranya adalah milik-Mu. Kami berdoa untuk pemilik perusahaan Paper Excellence agar diberikan kekuatan, kesabaran, hikmat, dan pengertian supaya tetap berdiri teguh dan percaya. Tuhan pasti menolong dan memenangkan kasus pembelian perusahaan di Brasil yang belum diserahkan oleh pemilik lama dan jajaran manajemennya. Kami percaya Tuhan pasti investigasi di dalam memenangkan kasus ini di tahun 2024. Kami berdoa agar malaikat Tuhan menjumpai pemilik lama dan jajaran manajemen untuk memberikan peringatan agar menyerahkan perusahaan yang sudah dijual kepada pemilik yang sah. Kami berdoa agar malaikat Tuhan menjumpai hakim, panitera, pengacara agar menunjukkan jalan yang benar supaya tidak memutarbalikkan fakta dan membela pemilik lama dan kroninya. Kami doa agar putusan dikawal oleh Tuhan untuk memenangkan pemilih yang sah. Kami berdoa agar malaikat Tuhan menjumpai anggota sehingga memutuskan perkara dengan jujur, adil, dan benar untuk memenangkan pembeli yang sah. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat LTVC yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Engkaulah kekuatan dan penyembuh bagi mereka. Bagi yang berbeban berat, Engkau beri kekuatan dan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi. Bagi anak LTVC, sahabat LTVC yang sedang studi, Engkau yang memberkati mereka untuk mencapai cita-citanya dan menjadikan mereka anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya, dan bermanfaat bagi bangsa. Bagi para yatim, janda, duda, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar, kiranya Tuhan yang pelihara kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan siap terima berkat dari-Mu. Sahabat LTVC dimanapun berada, juga jemaat-jemaat yang hadir di onsite saat ini. Bapa di surga, kami memeteraikan semua doa-doa yang baru dinaikkan. Kami sangat percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sebelum meninggalkan tempat ini dan meninggalkan live streaming kami mau memohon berkat daripada-Mu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, karunia-karunia Roh Kudus melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus.